abaikan. Tapi secara prinsip, kalau ini sebuah pelanggaran, saya orang pertama siap mundur. Sudah, kan tadi disampaikan putusan MK nomor 80 2019 tidak menyebutkan jabatan wamen. Hanya yang tidak diperbolehkan kan jabatan menteri atau kepala badan. Nah, dari situ ya kita bisa melihat bahwa ya tidak ada sebuah pelanggaran terkait regulasi atau pelanggaran konstitusi yang kita jabat hari ini. Wah, ini ada sesuatu yang berbanding terbalik ini. Ya karena makin bertambahnya waktu atau masa pemerintahan justru makin bertambah ini pejabat yang mendapatkan jabatan baru. Bahkan double rangkap jabatan. Padahal banyak masyarakat, orang-orang yang punya status sarjana S1, S2 sampai S3 nganggur. Loh, sekarang ini setidaknya sudah ada 30 wakil menteri yang menjadi komisaris BUMN. Kan rangkap jabatan itu. Terus gajinya loro. Terus nyambut kawinnya piye itu. Di sisi yang lain ada klausul tegas dalam undang-undang termasuk putusan MK yang melarang pejabat buat rangkap jabatan. Tapi yang dapat ginian beneran bisa berjalan tanpa ada proses yang signifikan. Ini piye ini? Aku ngarani biadab piye, kan kasihan tuh rakyat. Untel-untelan, rubung-rubung untuk mencarikan pekerjaan, untuk bertahan hidup. Lah ini wis jadi wakil menteri, blonjone ora umum. Masih dikasih jabatan komisaris BUMN. Piye kalau gitu tuh? Nalarnya itu di mana? Saya nggak ngudeng ini sebagai rakyat. 30 orang itu baru wakil menteri loh. Belum sama pendukung Prabowo Gibran dari posisi lain. Maksudnya di luar yang wakil menteri. Ada relawan, ada tokoh ormas, ada petinggi partai yang juga mableng jadi komisaris. Om Begawan nggak ngiring, nggak. Om Begawan sudah cukup. Om Blegedu juga Om Begawan. Nggak usah itu para haters-hatersnya Om Begawan yang suka menghina saya itu, nggak perlu tuh. Meski mereka bukan wakil menteri, nah yang sekarang ngompol hanya mau fokusin tentang rangkap jabatan wakil menteri, yang juga komisaris BUMN. Tenang ini, nyimak argumen si Immanuel Ebenezer di Dialog TV, gue beredek ini. Warai mangkel rakyat, bisa-bisanya dia menyebut tidak menyalahi apapun. Di sisi lain, rakyat kan lagi susah nyari kerjaan. Butuh aktivitas yang menghasilkan. Cara-cara begini ini makin mempertontonkan pemerintahan Prabowo Gibran adalah politisi yang sing ratau belas gelem mikir rakyate. Yang nggak terbebani sama kesulitan rakyat. Penting sudah dikasih makan bergizi gratis, dikasih kopdes, dikasih pemeriksaan gratis, dikasih sekolah rakyat, wis cukup. Ora iso. Pokoknya butuh urip rakyat ya mungkin enggak. Ada yang lebih penting yang harus dipikirkan demi kehidupan rakyat. Pekerjaan, lapangan pekerjaan, malah lapangan pekerjaan ini double sama pejabat. Nalarnya di mana itu, bos? Mungkin pula nih di kepala mereka sempat terlintas pikiran. Apa rakyat mampu bila ditempatkan sebagai komisaris BUMN? Alah. Apa emangnya wakil-wakil menteri itu ada yang paling pintar seluruh Indonesia itu? Nggak bisa seperti itu. Kan jumlah penganggurannya lebih banyak dibandingkan jumlah wakil menteri. Mungkin alasan mereka. Nah justru itu. Bagaimana menyeleksi jutaan pengangguran buat menempatkan di BUMN? Loh, bukan itu maksudnya. Ini menjadi presiden buruk bagi rakyat. Bukan masalah jumlahnya. Bisa jadi loh, alibi mereka ngono loh. Bisa loh. Ya itu para yang mendapatkan sesuatu itu. Bisa pula beralasan, memang mereka berjasa pada kampanye Prabowo Gibran, maka layak dapat penghargaan. Tetapi bukan itu juga. Rangkap jabatan itu yang kita persoalkan sehingga masyarakat nggak bisa mengambil hal yang positif dari situ. Dan itu berdampak pada gaji loh. Yang dibayar oleh APBN, jangan salah. Lo kan gini, ada menteri, kepala badan dan lembaga dilarang rangkap jabatan. Apalagi level di bawahnya. Kan idealnya begitu.
Contoh sederhananya pada arena permainan, kayak di Ancol atau wahana-wahana yang mau naik, misalnya tinggi minimal 150 cm. Artinya apa? Orang dengan tinggi kurang dari itu ya nggak boleh naik itu. Kan gampang. Gitu. Terus misal soal lowongan kerja, syaratnya minimal S1. Kan yang SMA kan nggak nekat mendaftar. Bener toh? Ini jian. Gak masuk akal ini. Wakil Menteri masih dikasih rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Ngawur ini. Lagian berkedudukan sebagai wakil menteri itu digaji loh. Dan mikirnya rakyat membantu menterinya lah kok ngurusi BUMN. Apaan tuh? Dapat fasilitas double, dapat tunjangan double. Dan punya beban kerja memang di komisaris Prabono alias relawan gak dapat honor, tidak dapat fasilitas, tidak punya tanggung jawab. Lah soal fasilitas tiap BUMN ya beda-beda, tergantung BUMN-nya. Tapi tak pastikan mereka dapat gaji. Lalu juga ada privilege yang mereka terima juga, keistimewaan yang dia terima. Bukankah ada banyak ahli, akademisi, praktisi, kalangan profesional yang bisa direkrut buat jadi komisaris, yang otaknya, kredibilitasnya lebih dari para wakil menteri itu. Nek kuwi gelem bangun Indonesia, tapi ini beda. Nah dibandingkan menempatkan wamen-wamen itu, dan wamen-wamen itu ya kayak itulah. Kita tahu kan, hanya 1-2 yang memang mempunyai kredibilitas, punya kemampuan sebagai wakil menteri. Lalu sebagai komisaris, mengapa? Mau bagaimanapun, wamen itu kan jabatan politik. Balas jasa imbal balik. Nah, tapi soal kompetensi, profesionalis, kemampuan atau ilmu buat pengawasan, sehebat apa mereka ngurusi BUMN? Dan ini urusannya dengan rakyat loh BUMN itu. Untuk memberikan masukan pada pendapatan negara. Lo mau bergelar pendidikan apapun, penempatannya nggak pas, ya lopot, bos. Misalnya Profesor Stella Christie, itu wakil menteri Dikti, Saintek. Dia jadi komisaris Pertamina Hulu Energi. Apa itu posisi yang tepat? Meskipun dia profesor. Misalnya Profesor Stella saja, kita ragukan penempatannya. Bagaimana dengan wamen-wamen yang lain? Dan selama ini kita tidak pernah tahu kinerja BUMN apakah meningkat atau tidak. Jadi buat ngukur kayak ginian mudah loh. Patokannya dividen saja lah. Bila dividen BUMN atau keuntungan yang disetorkan pada pemerintah naik, tambah, setidaknya komisaris bekerja dengan baik. Nek ora yo bluk, sama aja. Nah soal kinerja para wamen baru bisa terlihat ya tahun depan. Laporan keuangan BUMN maupun setoran dividen ke pemerintah tahun ini. Itu hasil kerja BUMN tahun lalu. Mengapa penempatan wamen sebagai komisaris pantas buat disuarakan? Ada banyak aspek yang bisa tak sodorkan, yang semestinya membuat para wamen harus segera mundur atau memilih jabatan. Mau tetap wakil menteri atau mau jabatan komisaris. Harus itu. Dan rakyat ini harus menggugat kalau perlu. Hah? Jangan diem aja tuh rakyat tuh. Wah, tapi masalahnya ya yang wis kena bansos. Banyak yang memuja menjadi susah ini rakyat diajak maju yakin. Lu jangan dikira loh, PDIP diam saja dalam perkara ini. Monggo, boleh ono dewe ini. Gimana suara wakil rakyat dari Partai Bu Mega? Wis nyoroti tentang ini. Politik itu kesannya kok ya bodoni warga. Partai politik itu harus mencerdaskan bangsa, bukan gobloke rakyatnya. Ya sudah begitu. Tunjukkan pada kami ini. Kalian para pendukung pemerintah sejatinya gimana? Piye karepe? Lihat yang kayak gini nih. Mendukung. Anda aja pada nganggur itu. Nggak protes itu. Para junjungan Anda itu punya jabatan double dan kelasnya tinggi itu. Wakil menteri dan komisaris BUMN. Apa ya do nerima begitu aja lulu itu. Do ketipu kabeh kan. Lah tewas milih gak ngefek apa-apa itu. Di saat program-program pemerintah yang sudah jadi janji politik rong diimplementasikan, belum dibuktikan kepada masyarakat, jabatannya didum-dum sih. Sedangkan makan bergizi gratis saut-sautan ra digagas. Ora clear beneran sekolah rakyat
Dek Senin wis mulai. Padahal itu program yang sama sekali tidak pernah muncul dalam kampanye Prabowo Gibran. Besok Sabtu juga segera diluncurkan program koperasi desa. Ya podo wae. Silahkan dicari. Kapan Pak Prabowo sewaktu ada kampanye atau debat pilpres ngomong mau bikin koperasi desa merah putih. Apa ngasih rambutnya brodol, nggak ketemu itu dokumen kampanye soal Kopdes merah putih. Hal yang sama juga perkara kampung nelayan merah putih. Gak dijanjikan, tapi malah direalisasikan. Ini menteri-menterinya ini yang perlu diucek-ucek nih. Sementara soal lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan ceto-ceto diungkapkan Gibran waktu itu. Di panggung debat hingga sekarang mana 19 juta lapangan pekerjaan. Zong. Gibran secara nyata lo berjanji lo itu menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana janji itu? Jangan ngeles lo. Rakyat menunggu. Malah sekarang wakil menteri dikasih jabatan double. Nalarnya gimana? Ini saking susahnya merealisasikan janji Gibran itu. Pak Menaker itu. Udah merilis kok. Berapa jumlah orang masyarakat yang di PHK ini? Hah? Lucu kan? Kan wis lapangan kerja gak tersedia. Sing mandek kerja saya akeh. Lo katanya takut bikin pesimis masyarakat. Ya ini resiko. Sebagai pemimpin bangsa ini, Anda itu memimpin buat menyejahterakan rakyat. Orang gue nyugih ke kamu sendiri untuk mempertahankan kekuasaan rakyat dan jangan pelongo-pelongo. Harusnya paham hal seperti ini. Program 3 juta rumah misalnya, ya wes gak lagi disebut presiden. Rencana omah mau sak nembli, tinggoni sesek, dibatalkan sama Bung Haram. Pengiriman 100.000 mahasiswa buat kuliah kedokteran di luar negeri mana? Malah misalnya tahu disinggung. Juga pendirian 100 fakultas kedokteran baru di kampus-kampus negeri. Nasibnya sama, amzong. Itu janji-janji yang tak sempat, tak rekam itu. Bagaimana sama janji-janji yang lain? Bis ngalamat kabur, orang ngerti nasibnya. Dan rangkap jabatan wakil menteri sama komisaris. Kan gak ada di janji politik. Kok ya masih direalisasikan. Dan itu tidak masuk nalar. Dan seingat Om Begawan pernah ngangkat topik tentang ini. Waktu jumlah wamen baru 25. Kalau nggak salah itu. Sing rangkap jabatan. Jebul negara gue, oh budak ya ini. Micek, bisu. Tutup mata, tutup telinga. Atas berbagai kritikan rakyat. Belas ini petinggi pemerintah mati rasa. Tidak punya empati. Beku jiwanya. Hah? Apa nge-freeze sisi kepalanya itu. Ngelihat rakyatnya keleleran. Banyak yang nganggur. Banyak PHK. Cari makan sulit. Loh, buat para pemuja, penjilat, fan, penggemar Gibran maupun Jokowi, ya kayak ginian, coba ditanya ke Wapres. Janjimu biyen kepiye? Wis tembus piro lowongan pekerjaan? Apa meneh 19 juta lapangan pekerjaan. Siji tok le digolek nih. Ning takone ya aja alasan presiden membiarkan pengangkatan Bapen, jangan. Alasannya apa kok mengangkat wamen jadi komisaris? Jangan ditanyakan itu. Soalnya jawabannya penak banget nanti. Nanti jawabannya lah itu kewenangan siapa kan, bukan kewenangan saya kan, sih gitu. Dan kayak gini yang tak jamin gak bakal dikonfrontasikan ke Pak Prabowo. Pak Jokowi ya bakal peduli. Isu rangkap jabatan ini gak bakal peduli. Melu pikir tenanan gak mungkin. Para pas-pampres sumber bakal melarang jurnalis menanyakan hal beginian. Nih ada yang nekat, penak wah itu urusannya BUMN, bukan urusan pemerintah. Paling penak maksudnya. Atau lah kok tanya saya, kan saya sudah bukan presiden. Nah, begitu aja lah. Jadi percuma kita nanya. Pak Jokowi bila merespon tentang rangkap jabatan itu urusan BUMN itu ya sudah lumrah. Gitu. Ya oke lah, gimana maunya. Kami juga nggak bisa melarang. Memang benar, tapi nggak betul kalau menjawab seperti itu. Berarti secara normal, secara norma etika, itu memperlihatkan Pak Jokowi nggak peduli dengan ketidakwajaran yang saat ini sedang berlangsung. Menilai sesuatu, kan yang pertama dikembalikan pada norma etika, atau standar pas dan tidaknya kebijakan. Selain Jokowi, wakil rakyat di Senayan nggak melihat praktek rangkap jabatan itu perkara penting. Para anggota dewan di Senayan itu ya menang wae dengan masalah ini. Hah? Heran saya. Lah wong kadang mereka yang jadi wamen itu otomatis jadi komisaris juga. Melu entuk penak itu partai-partai.
Dan makin hari semua wamen bakal punya jabatan di komisaris semua. Nah ini ngompol, Begawan ngangkat isu ini kayak gini nih, pasti dituduh kaitannya sama pilpres kan? Enggak. Gak ada kader PDIP di situ, gitu kan? Makanya ngiri, enggak. Pasti ada yang mengatakan begitu. Gak masuk di akal. Makin hari kita mestinya tambah pintar, makin cerdas, punya sikap jelas ke politik. Tidak ada sangkut pautnya sama politik. Kebijakan Pak Prabowo menambah jabatan wamen jadi komisaris BUMN itu bukan kekeliruan pertama. Soalnya pas di zaman Pak Jokowi itu malah puluhan pejabat Kementerian Keuangan punya posisi komisaris juga. Jumlahnya tekan 39 waktu tahun 2023. Jauh lebih ngawur itu. Kan nggak ada yang tahu. Yang kayak gini itu nggak mencoba ditelisik sama KPK, sama BPK, sama PPATK. Polisi nggak, kejaksaan juga nggak. Padahal ini praktek yang keliru dalam sistem pemerintahan modern. Masyarakat paham harusnya. Benar memang penunjukan komisaris itu kewenangan BUMN, benar. Tapi sepanjang kepala pemerintahan punya kewenangan, kan ya bisa dilarang. Lo ini wakil menteri loh. Kok iso mbok jaluk dari komisaris BUMN itu karepe piye? Dan mesti kita tahu yang disebut komisaris hanya melakukan pengawasan. Otomatis masuk kerja enggak harian, enggak. Titik krusialnya tidak di situ. Bukan itu. Bukan terus tiap hari harus karena tidak pernah di sana boleh, enggak begitu. Bila wamen punya tanggung jawab besar, ngurus kementerian lalu tidak melakukan kewajiban pengawasan optimal di BUMN, akhirnya duit BUMN bobol. Terus yang rugi siapa? Dudu rakyat. Nek BUMN nggak bisa setor dividen tinggi pada negara, akibatnya APBN timpang. Kayak sekarang ini, terus yang rugi siapa? Hah? Ya rakyat lagi. Perusahaan negara tidak diawasi dengan optimal, membuat mereka terkesan bebas bikin kebijakan saja. Nanti rugi. Lah wamen itu kan kerjaannya ngurusi kepemerintahan, kementerian. Lah nek double ngurusi perusahaan BUMN terus diklerwake, tahu diklerwake. Nggak serius, nggak fokus. Yang rugi siapa? Rakyat lagi. Lagian sebagai komisaris. Itu pendapatannya bulanan, bisa 10-20 juta loh. Tak jamin nilai berlipat-lipat dari itu. Apalagi BUMN yang besar dengan usaha tanpa pesaing. BUMN yang nggak ada kompetitor di sektor swasta. Telkom, PLN, KAI, Angkasa Pura, dan lain sebagainya. Pertamina. Pesaing tetap ada, tapi pihak swasta yang bergerak di sektor service tak sebutkan tadi. Perusahaannya nggak gede-gede amat. Gimana swasta bisa ngejar pendapatan Telkom? Wong Telkom buat duwe satelit sendiri, kabeh do nunut. Ada swasta nyediin listrik, ini kan ya cilik-cilikan perusahaan minyak, ya ada. Ini nggak bakal segede Pertamina. Dengan fakta yang ada, gimana kesejahteraan dan perputaran ekonomi bisa normal? Lawang cara ngelola negara wae gak normal. Belum lagi antara jabatan wamen sama jabatan komisaris itu selalu dilema, berlawanan loh. Ya, pemerintah, jabatan politik yang berhubungan dengan APBN itu ora masuk loh bos. Lo maksudnya gimana itu? Bila wakil menteri ditempatkan sebagai komisaris di perusahaan yang berkaitan sama jabatan pemerintah, bisa timbul konflik kepentingan akhirnya. Nek tidak linier, tidak berhubungan sama pekerjaan sebagai wamen, kita ragu, kemampuannya ragu. Misalnya nih, wamen pertanian diserai jabatan komisaris di perusahaan pupuk, akan ada konflik kepentingan akhirnya nanti. Maksudnya di waktu dia bertindak sebagai wamen, nek mengutamakan BUMN pupuk buat mendapatkan proyek pemerintah, kan terkena sebutan dengan kolusi. Nggak sehat. Orang menduga pasti ada kickback, suap, gratifikasi, dan sebagainya. Namun bila wamentan ditempatkan di BUMN KAI, kan jadi pertanyaan besar. Apa dia punya kemampuan pengawasan? Ya ini makan buah simalakama ini, wamen-wamen harusnya. Buat industri perkereta apian. Ngono wih. Dan lihat saja, Presiden lebih duluan memikirkan, memenakkan, atau menambah kenikmatan para pendukung-pendukungnya. Ini ciloko ini rakyat. Loh kita gimana? Atau rakyat yang memilihnya, yang gampang dilupakan begitu saja. Jadi apakah kita masih berharap presiden sama wakilnya beneran gagas rakyat seperti awake dhewe ini? Hah, genah orang gagas. Tapi semoga
Pak Prabowo segera introspeksi dan menyadari akan usulan apa yang saya sampaikan. Semoga didengar Pak Prabowo. Dan rakyat menjadi utama, fokus dipikirkan oleh Presiden kita, Pak Prabowo. Gitu ya, jangan salah paham. Salam ngompol, sampai jumpa. Dadah.